sangat haram lah hukumnya itu ya, mencuri umur itu sangat haram. Itu kembali lagi ke SDM pelatihnya. Kalau pelatihnya nggak punya malu ya mungkin dilakukan seperti itu, pencurian umur. Karena mindsetnya pelatih ini beda-beda. Ada yang targetnya mau juara terus tapi menghalalkan segala cara, tidak mau menikmati proses. Mungkin para pecinta khususnya orang tua yang selalu setia mengantar anaknya setiap pekan atau bertanding ya, luangkan waktu itu ajang silaturahmi sekalian saja, bukan untuk ajang untuk adu jotos antara pemain dan pengurus. Kalau menurut saya kita silaturahmi karena kita mengantarkan anak itu berdasarkan keinginan orang tua, bukan keinginan anak. Jadi ajang itu supaya kita akrab, lebih kita silaturahmi saja, nggak usah yang cari teman baru lah ya, cari teman lah ya. Mungkin itu kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karyangau TV. Hari ini kita bukan bahas tentang karir, bukan bahas juga tentang perjalanan sebuah SSB, tapi kita lebih spesifik bahasnya. Dan kali ini ada Bang Ali dari PHM. Siap. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah saya lagi di ujung ada Bang Joko dari Mitra Teras. Gimana kabar ini Bang Joko? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Nah, pada malam hari ini kita akan cerita-cerita tentang peran serta orang tua di dalam sekolah sepak bola. Nah, mungkin ada dalam sebuah tim yang orang tuanya itu menjadi seorang pengurus, ada yang dalam sebuah tim itu orang tuanya jadi donatur, ada juga dalam sebuah tim itu orang tuanya jadi manajer tim. Nah, itu seperti apa dinamikanya, kita coba tanya-tanya dari dua coach yang berbeda dalam dua SSB. Nah, mungkin yang pertama langsung spesifik ini. Peran serta orang tua, kalau dari Ku Joko dulu ya. Kalau dari Bang Joko di Mitra Teras, peran serta orang tua itu seperti apa di Mitra Teras sendiri? Ya, terima kasih. Untuk di level SSB ya, sekolah sepak bola, peran orang tua itu sebetulnya sangat penting. Bahkan kalau SSB itu mau jalan, donaturnya harus dari orang tua. Jadi support dari orang tua sangat-sangat penting di SSB, bukan di akademi ya, di SSB itu aja sih mungkin. Kalau dari Bang Ali sendiri? Ya, kalau di PHM benar, Coach Joko juga menyampaikan juga peran orang tua itu sangat penting, tapi kami nggak langsung terlibatkan orang tua itu. Jadi kita melalui dari si pemain, kita menyampaikan apa kebutuhan kami di tempat. Kalau mungkin di tempat lain langsung terlibat, mungkin langsung nimbrung orang tua. Kami tidak mau dari kepengurusan, manajemen keuangan dan kebutuhan tim itu kita tidak pernah melibatkan orang tua sama sekali. Oh, jadi seperti itu kalau di PHM. Ada batasan-batasan Ya. Bahkan di PHM aja orang tua dilarang nonton loh latihan. Iya. Apalagi zamannya Coach Aziz. No. Nah, kalau orang tua sendiri kadang kan pas tentu ada yang bahasanya peduli lah dengan tim. Jadi ibarat kata kalau di SSB itu ada turnamen ini, ada sumbangan ya kan, pemain itu sumbangan, tapi ada juga nanti orang tuanya ngasih lebih, entah itu belikan minum. Nah, itu kalau menurut abang berdua ini seperti apa menghadapi orang tua seperti itu Bang? Karena kadang kan kita bahasanya sebagai pelatih nih sungkan, ini anaknya orang tuanya nyumbang nih, anaknya nanti mainnya sebentar atau bagaimana, ada enak gitu kan. Itu ngatasinnya seperti apa? Sebarang sama duluan apa? Kalau saya sendiri sih bagus saja, tergantung dari komunikasi kita sama orang tua ya, dari orang tua. Kalau kita jelaskan di awal, mereka membantu ini nggak ada niatan apa-apa. Jadi betul-betul pure membantu dan mensupport SSB supaya kegiatannya jalan, itu intinya. Jadi nggak ada kita iming-iming, oh anaknya harus main lebih nih, walaupun di bawah standar anaknya harus main lebih. Kita nggak terapkan seperti itu. Jadi kalau memang dia mau membantu, kita terbuka, kita silakan. Malah justru bagus itu buat SSB, itu aja. Ya, kalau di PHM sendiri ada orang punya peranan seperti itu untuk berupa dana itu enggak ada. Dia hanya spot aja, fasilitas aja. Untuk masalah money itu ya maaf, di sana tidak ada. Mungkin karena labelnya perusahaan mungkin ya, makanya mungkin dia enggak langsung terjun langsung seperti itu.
karena PHM klub kaya ya kan, Iya, jadi iya. susah kita. Yang mudah-mudahan kayak Real Madrid kan. Orang mau bantu juga susah ini Iya. karena PHM klubnya. Kamu bahkan ya. kesulitan mencari bantuan. Iya, iya. Iya, sekarang itu malah sulit, beneran. Karena namanya sudah besar. Iya, ya. namanya yang besar. Pertamina Hulu Hulu Mahakam. Mahakam. Jadi mungkin sudah disupport sama Pertamina kali. Mungkin pandangan orang seperti itu, Iya. tapi secara langsung yang jalankan belum tentu loh teman-teman. Iya iya. iya. Yakin itu. Nah, Ya. kalau di SSB masing-masing nih, yang menurut abang-abang ini paling besar lah perannya orang tua, dia membantu support seperti apa, entah itu bagi proposal kah, atau ada istilahnya menyandang dana kah, atau bagaimana yang paling besar lah menurut abang-abang ini. Kalau di PHM nggak ada, jadi mereka itu kalau memang niat membantu, rata-rata mungkin fasilitas kendaraan saja, karena kami kesulitan itu. Sebenarnya kami bisa mendapati fasilitas akomodasi kendaraan, tapi syaratnya ribet, Izin-izinnya ya. izin yang ribet. Nah seperti itu. Bahkan orang tua hanya nyepot itu untuk dana dan sebagainya. Sampai saat ini ada 1-2 saja, tapi selebihnya tidak ada. Mungkin labelnya itu tadi tim Iya, kaya, tim Real kaya. Madrid tuh. Pertamina ya kan. Teras sendiri gimana? Ya, kalau untuk di Mitra Teras kebetulan kita itu sinergi dengan wali murid. Jadi di situ tiap kelompok usia ada manajer masing-masing dari wali murid. Jadi di situ. Jadi untuk semua masalah iuran, terus masalah kompetisi, kita ikut event apa saja, nanti dikoordinasikan dengan para manajernya. Jadi nggak ada yang di bawah, sama rata lah istilahnya. Jadi kita merasakan sama, jadi satu ikut semua. Gitu aja. Jadi lebih bahasanya itu ya fasilitas juga ya untuk kendaraan dan lain-lain gitu. Bang. Kalau kendaraan enggak, kendaraan kita ya nggak ada sih sementara ini. Diantar masing-masing gitu masing-masing ya. Oh, jadi orang tuanya semua bisa nonton berarti Ya, ya maksudnya itu. ya. Nah bang, kalau di orang tua sendiri kan namanya juga usia dini ya kan, pasti tentu ada yang ya bahasanya itu orang tua itu kata-kata kasar itu pasti ada lah. Nah kalau di PHM sendiri atau di Mitra Teras itu ada nggak seperti itu, dan mungkin ada saran buat orang tua yang biasa nonton entah itu dari SSB mana supaya nggak terlalu apa ya bahasanya ini ya, ini kan anak-anak nih ngomongnya ya kasar lah, bagaimana kah, siapa tahu ada saran atau bagaimana. Ya, kalau mungkin dari Mitra Teras tuh ada sih seperti itu. Karena mungkin dia pengen, ini sibuk kerja nih, sedangkan event itu Sabtu Minggu, dia pengen lihat anaknya main di hari Sabtu Minggu ya, di weekend. Akhirnya ya itu, saking emosinya mungkin keluarlah bahasa-bahasa yang nggak bagus gitu. Kalau saran dari kami tim pelatih, bagusnya disupport aja anak itu, biarkan anak-anak bermain karena masih di level usia dini, biarkan mereka senang. Kalau mereka senang, alhamdulillah nanti insya Allah lah mainnya pasti bagus. Jadi nggak perlu ditekan, diteriakin, cukup coachnya aja yang teriak. Karena sudah diterapkan di latihan bagaimana yang mau dihadapi untuk skema pertandingan itu. Itu aja sih. Ya, kalau di PH mungkin orang tuanya di sana nggak terlalu ini memperhatikan untuk hal-hal itu. Dia harus menang karena ya di usia dini itu memang kita maklumi PH sendiri itu selalu juara kunci. Juara kunci? Iya. Nggak pernah. Jadi dia sudah merasa kalau di PH sendiri itu yang penting anaknya tampil. Ya, mau tampil durasinya berapa menit ya terus saja, dia nah hanya dia memberi spot saja. Oh kamu kurangnya seperti ini, seperti ini. Tidak ada sampai mengeluarkan bahasa kata. Tapi sampai saat ini yang saya amati, saya cermati belum ada sih, mudah-mudahan ya. Seperti Tapi itu. kalau SSB lain kan banyak. Ya kalau mungkin ya maaf kita Anda juga menyebutkan, tapi Ya. mungkin ada dari teman-teman yang lain mungkin karena saking emosinya orang tua Antusias ya lah bahasanya. antusias ingin mengeluarkan keinginan sebenarnya. Jangan sampai keinginan orang tua itu memaksakan anak jadikan pemain. Seperti itu yang membuat jadi woi, ya kan keinginan itu yang Ya. berbeda. Seperti itu sih. Seharusnya anak yang harus jadi keinginan yang lebih keras seperti itu. Jadi bisa kita ambil contohnya banyak ya, yang tuntutan dari orang tua, anak-anak itu dituntut lebih di usia dini, akhirnya ke atasnya Ya. Kosong. Nah, itu. Betul. Nah. Bagus kayak di PHM itu, jurkun tapi nanti di atas matang sudah dia kan. Nah itu. Nah, mumpung kan
kita lagi live bareng, bukan live bareng sih bahasanya, kita lagi ngobrol bareng nih, dan pastinya nanti ditonton juga sama bahasanya pengurus-pengurus SSB lain, pelatih-pelatih SSB lain. Nah mungkin di SSB abang-abang ini nggak terlalu lah bahasanya ya, orang tuanya kalau di lapangan itu nggak terlalu merobotkan pemain atau mengganggu pelatih. Nah tapi kan ada ya, mungkin teman-teman kita juga di Balikpapan yang ada orang tuanya itu terlalu antusias tadi, terlalu emosinya tinggi, jadi sampai tak keluar kata-kata kata-kata kasar lah bahasanya, sampai bahkan bisa bahasa itu berkelahi antar supporter. Nah mungkin ada pesan dari abang berdua untuk pengurus atau untuk para orang tua. Ya mungkin para pencinta khususnya orang tua yang selalu setia mengantar anaknya setiap pekan atau bertanding, ya luangkan waktu itu ajang silaturahmi sekalian saja, bukan untuk ajang untuk adu jotos antara pemain dan pengurus. Kalau menurut saya kita silaturahmi karena kita mengantarkan anak itu berdasarkan keinginan orang tua, bukan keinginan anak. Jadi ajang itu supaya kita akrab, lebih kita silaturahmi saja, nggak usah yang cari teman baru lah ya, cari teman lah. Ya mungkin itu kalau dari saya. Kalau dari saya pribadi mungkin untuk semua wali murid semua SSB, nikmati prosesnya, itu saja. Kemudian percayakan pada pelatih, tidak ada satu pelatih yang mengajarkan jelek, gitu aja. Pasti mereka mengajarkan kebaikan dan pasti prosesnya akan dinikmati kemudian hari, itu aja. Mungkin sama apa yang kata Ko Joko, tidak ada seorang guru yang melihat anak muridnya tidak mau berhasil. Betul. Semua rata-rata ingin berhasil, cuma prosesnya saja, ya. Beda aja. Waktunya saja, kapan waktunya dia berdiri, kapan waktunya sujud, kapan waktunya rukuk, seperti itu. Sama seperti orang sholat lah, seperti kapan ya. Tunggu waktunya saja. Nah tadi kan abang-abang ini sudah ngasih saran lah bahasanya untuk pengurus, untuk para orang tua. Jadi anggap itu pertandingan itu bukan buat cari piala ya, tapi buat silaturahmi, cari teman baru, atau mungkin bahasanya bisa lah orang-orang tua ini ketemu, bahasanya teman namanya kan nggak tahu juga, namanya sepak bola itu ruang lingkupnya sebenarnya besar tapi kecil jadi itu pasti ketemu terus. Nah jadi jangan selalu bahasanya berharap untuk menang atau bahkan juara. Nah ini juga kalau berbicara soal menang dan juara, nah tentu kadang ya, tapi ya mudah-mudahan di kita nggak ada tentang pencurian umur, menghalalkan segala cara untuk menjadi juara. Kadang ada pelatih yang nakal ya, bahasanya nakal seperti itulah, karena ya pengen bahasanya SSB-nya naik supaya dilihat orang bisa juara, tapi menghalalkan segala cara. Mungkin ada tanggapan mengenai pencurian umur itu tadi di level usia dini. Ya. Serah dari siapa dulu. Oke, untuk kasus pencurian umur ya sangat merugikan dan sangat berbahaya untuk ke kalangan semua, terutama untuk merugikan tim, terus untuk martabat sebuah tim juga. Ya, apabila terjadi itu pencurian umur ya sangat fatal lah ya. Ajab hati neraka itu lebih kejam loh. Saya bilang, kenapa? Ya, ini pernah terjadi sama saya. Ya, waktu itu kasus 1 jam mau final kejuaraan Blisby waktu itu ya. Kalau tidak salah Coach Panji juga ikut terlibat andil untuk membongkar kasus salah satu tim ya waktu itu ya. Tapi jangan disebut namanya ya. Seperti itu. Kita hampir dijolimi salah satu tim, hampir semua kita selidiki, sudah faktanya sangat fatal ya, sudah telak benar-benar sudah nyata dari orang tua dan sampai mengakui. Tiba-tiba 1 jam kemudian berubah karena fakta itu yang buat ya apa yang saya bilang, api neraka itu sangat kejam ya. Mungkin saat ini kamu tidak dijolimi, tapi di kemudian hari kamu pasti akan dijolimi ya. Tapi saran saya jangan lakukan itu ya. Pencurian umur sangat merugikan untuk sosok pelatih, tim maupun manajemen, pengurus dan sebagainya, sangat jelek ya. Itu mungkin buat kalau dari saya pribadi mungkin ya sangat haram lah hukumnya itu ya, mencuri umur itu sangat haram. Itu kembali lagi ke SDM pelatihnya. Kalau pelatihnya nggak punya malu ya mungkin dilakukan seperti itu, pencurian umur. Karena mindsetnya pelatih ini beda-beda. Ada yang targetnya mau juara terus tapi menghalalkan segala cara, tidak mau menikmati prosesnya. Itu aja sih. Jadi
hukumnya haram, menolak keras itu pencurian umur. Nah, Tapi mungkin itu kan tahun-tahun sebelumnya. Tapi Ya. saya lihat dari sekarang itu sudah hampir berkurang, tapi belum musnah. Belum musnah. Ya, masih tapi ada ya. Masih ada. Tapi kita nggak Ya, tahu. masih ada tapi belum musnah. Tapi mudah-mudahan para kut-kut, pembina, pengurus dan sebagainya jangan sekali-sekali menggunakan pemain yang tidak di levelnya yang sebenar-benarnya. Ya. jadi ilmu jujur ya, Ya, saya. seharusnya seperti itu yang diterapkan tuh. Ya, kalau itu semua dilakukan, mudah-mudahan jalannya juga istiqomah. Ya, mungkin seperti itu. Kalau dari Mitra Teras sendiri pernah ngerasain nggak dampaknya dari pencurian umur atau belum pernah gimana? Pernah sekali waktu event di Bontang gitu kalau nggak Di salah. Bontang? Ya, di Bontang. Kita masuk final, akhirnya kita kalah. Memang dari kebetulan ada Coach Fahri juga, yang bersangkutan juga dipanggil sama Coach Fahri, bahwa anak ini beda, bukan di usia. Cuman kita nggak pernah protes, kita nikmati aja. Toh yang malu mereka, orang di luar juga tahu kualitasnya seperti apa. Itu aja sih. Mungkin kalau di antar kota masih bisa dilacak, tapi kalau sudah di antar provinsi, Ya. antar Nasional. daerah nasional itu kami susah karena kami jarang untuk mendapatkan data yang valid mungkin seperti itu. Tapi kalau masih sekota, sekecamatan mungkin masih dapat. Hafal dilacak. ya, karena Hafal satu sih, lingkupnya ya. kecil aja. Seperti Nah, itu. kira-kira ini Coach, bisa nggak bahasanya itu merubah mindsetnya, ya bahasanya pelatih dulu lah. Kalau yang memang biasa untuk curi umur, ya mungkin dari Coach sendiri pernah ketemu atau berhadapan dengan pelatih-pelatih yang suka melakukan itu, ada nggak tipsnya atau caranya supaya merubah dia gitu, ataukah disampaikan secara baik-baik atau bagaimana gitu? Pernah kah? Kalau untuk secara langsung kami belum pernah sih melakukan. Tapi kalau untuk event itu pasti kan ketemu lagi tuh. Iya. Ya benar kata aku tadi ya. Ruang lingkupnya sebenarnya besar, tapi kecil Ya. kalau dilihat. Ya karena di situ-situ aja berburu. Sama ini ketemu lagi, tahu kan udah kelompoknya usianya seperti ini ya kita sudah paham lah. Tapi kalau saran saya hindarilah saat ini ya. Kayak hindari. Buat apa kita mengangkat trofi? Kita ya kalau gelar untuk usia dini untuk apa? Terus golnya juga kemana? Seperti itu ya. Mungkin itu. Dari Bang Ya. Joko sendiri? Kalau dari saya susah juga sih kita menghilangkan itu, mau menasihati itu mungkin susah. Kita bisa menasihati beliau-beliau ini, tersangka ini kalau ada event mungkin ya. Kalau ada event baru kita bisa Baru ketahuan. Ya, baru Baru ketahuan. ketahuan. Tapi kadang walaupun dikasih efek jera, nggak jera juga sih, tetap kadang. Tapi kita harus pelan-pelan sih. Pelan-pelan nanti lebih ketat lagi kah atau apa screening administrasinya. Mungkin juga stok pemainnya yang kurang dari SSB yang bersangkutan, atau pemain itu memang kemampuannya di atas, yang selalu dari start itu memang sudah disulap lah, berkasnya itu sudah disulap. Jadi dia sudah mempersiapkan diri untuk 3 tahun ke depan, mungkin sudah memakai data yang 3 tahun ke depan. Mungkin seperti itu mungkin ya gambarannya. Jadi pada saat levelnya 1 strip di bawah dia atau 2 strip, dia masih senjata. punya senjata andalan dia mereka. Mungkin itu kalau yang punya teman-teman yang sudah melakukan. Pasti ada itu ya. Pasti ada. Nah, itu kan tadi pencurian umur bahasanya untuk event ya, bahasanya untuk event. Nah, sekarang kalau misalnya nih, apakah diperbolehkan atau istilahnya cukup ya sama-sama mengetahui bahasanya kalau misalnya kita nih uji coba misalnya bang kita uji coba yuk kelahiran 2006, tapi mungkin kita ada bawa bahasanya kelahiran 2005 tapi istilahnya kualitasnya di bawah ya, atau pemain itu masih baru, belum bisa beradaptasi dengan tim atau bagaimana, permainannya belum berkembang, ya memang kualitasnya masih di bawah, diikutkan lah main di 2006. Itu menurut abang bagaimana kalau seperti itu gitu? Kalau pembicaraan di awal masih diperbolehkan, tapi dilihat dari stok juga si Pemain. klub, Klub tim juga. itu. Oh. Kalau stoknya dia menghuni atau banyak,
kenapa harus dilibatkan? Harusnya dia main di kelompoknya yang bersangkutan. Tapi kalau memang dia sedikit atau kemampuannya kurang juga, ya lebih baik kita bicara lebih awal. Seperti daripada sudah bisa, terjadi, iya. sudah turun di situ nggak boleh main. Kasihan. Yang pertama yang kasihan itu si anak juga. Terus juga si pelatih juga. Nah, kalau dia sudah bicara, ini ada pemain saya 2 orang, cuma kemampuannya ya maaf aja, anaknya memang kurang, minus, kemampuan berpikirnya juga lambat dan sebagainya. Mungkin kalau disampaikan demikian nggak apa-apa. Kan ada yang anak-anak seperti itu, ya. Atau memang ini kurang, ini harus memadai. Kalau kita sudah istilahnya ada kesepakatan lebih awal lah. Kalau tidak ada kesepakatan itu sama-sama menyakiti tim, menyakiti si pemain, bahkan tim lawan. Mungkin gini kok, kalau cuman levelnya uji coba itu tergantung komunikasi aja. Ya, komunikasi ya. Itu aja sih. Kalau uji coba kan udah begitu resmi. Ya faktor kembali lagi tadi kurangnya stok pemain ya kan. Pemain. Itu aja, kalau resmi mungkin nggak bisa. Tapi kalau nggak resmi tinggal komunikasi aja. Sama jangan memaksakan diri ya, apapun, mau kegiatan apapun, mau usia dini, mau level atas dan sebagainya. Kalau tidak ada, lebih baik ditransfer lah. Lebih baik ditransfer. Tapi dengan perjanjian. Ya. Itu bahaya soalnya. Ya kan? Nah, itu. Ya memang harus minimal kalau biasa kalau percakapan tuh mudah lupa, tapi kalau tertulis sama-sama megang itu lebih afdol. Ya kalau hanya percakapan, ikut saya pinjam ya. Ya tidak ada kan tertulis itu. Minimal ada tertulis lah. Seperti itu teman-teman yang di seluruh Indonesia, minimal tertulis. Kalau hanya percakapan saja ya kita sama-sama manusia yang tak luput dari kesalahan dan lupa. Oke, ikut. Ini kan sudah lewat 15 menit nih. Ya sudah waktunya untuk closing. Nah mungkin ada lagi yang mau disampaikan sedikit tentang orang tua tadi dan pencurian umur, atau ada tambahan sedikit? Bebas, terserah. Ini bisa ditonton lah. Sekarang siapa duluan? Oke, untuk orang tua di seluruh Indonesia ya, para pencinta usia dini, antara anak kamu sampai di gerbang saja, nikmati dia prosesnya. Setelah itu Anda bisa bertanya menu apa yang disampaikan oleh pelatih. Jangan memaksakan anak untuk jadikan pemain, tapi lihat potensinya dia. Kalau dia memang mampu untuk berkompetisi di sepak bola, lanjutkan. Tapi kalau tidak mampu, jangan, cari jalan lain yang bisa menuju. Dan khusus untuk yang sering melakukan pencurian umur, jangan lakukan itu ya. Tapi neraka lebih kejam loh ya. Salah satunya Anda bisa coba ambil korek api, bakar di tangan kamu. Kalau itu merasa kamu tidak panas atau itu hawanya masih dingin, kaulah orang-orang yang akan ditunggu nanti di kemudian hari. Mungkin dari saya itu saja. Ya, dari saya mungkin untuk para orang tua, jangan bosan-bosan mengantar anak didiknya latihan ya. Selalu ingatkan kalau jadwalnya latihan, hindari bermain gadget ya, karena sekarang merdeka belajar berarti bukan merdeka menggunakan gadget. Jadi harus kita rubah mindsetnya. Kita tetap latihan, kita harus turun ke lapangan. Dan untuk pencurian umur, haram hukumnya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah hadir, sudah nongkrong lagi di warung apa ini, es kelapa es kelapa merah berkah. Nah mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih spesifik lagi tentang sepak bola usia dini. Mungkin itu aja. Sekian dari saya, Pak Ji Prawira, ada Bang Aliansa. Terima kasih, Bang Joko, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.